Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini bersama gereja di seluruh dunia, kita memasuki Minggu Advent pertama. Kenangan dan pengharapan akan kedatangan Kristus di dunia ini kembali kita hayati. Marilah kita menantikan Kristus dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Masa Advent dirayakan sebagai suatu masa untuk menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Dalam masa Advent, dimensi masa lalu dan dimensi masa depan menyatu. Ada kenangan akan penantian kedatangan Kristus untuk yang pertama kali di dunia melalui kelahirannya. Dan ada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk melakukan pembaruan kehidupan. Melalui tema ibadah, alam menjadi pertanda. Kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan sikap berjaga-jaga, sembari terus berkarya bersama Tuhan di tengah dunia yang merindukan pemulihan. Agar kami kau sucikan.
pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Allah yang maha baik, Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan keluh kesah kami. Dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, Engkau berkenan mengampuni dan memberikan kami kesempatan untuk memperbaharui hidup kami. Pada saat ini ya Allah, di dalam masa penantian akan kedatangan Kristus, kami tetap merindukan pengampunan-Mu. Di dalam keseharian kami belum menunjukkan sikap berjaga-jaga dan mawas diri. Kami justru terlarut dalam sikap egois dan sikap mencari kesenangan bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk semakin memahami kehendak-Mu, ya Allah. Biarlah hari-hari kami diisi dengan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, untuk menunjukkan bahwa kami selalu siap sedia dalam menyongsong kedatangan Kristus. Di dalam Kristus yang kedatangannya kami nantikan, kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Mampukanlah kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap sedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semesta buat wajah-Mu bersinar.
Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, ketika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu,
para pemuda, remaja, dan anak-anak semua dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, meskipun melalui ibadah online atau streaming. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan salam dari Majelis dan Jemaat GKI Kuitang bagi Jemaat dan Majelis GKI Jati Bening Indah Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan jemaat di sini. Saudara-saudara, tidak terasa pandemi sudah berlangsung hampir 9 bulan. Persoalan pandemi tidak dapat disangkal sebagai suatu kondisi yang memang nyata dan sedang terjadi. Artinya, pandemi ini merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau mesti diterima keberadaannya. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, nyata sekali dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk juga mempengaruhi pemahaman teologis anggota jemaat. Di tengah masyarakat kita sering mendengar pertanyaan yang muncul, misalnya, apakah pandemi sekarang ini yang sedang terjadi ini adalah tanda alam bahwa akhir zaman akan segera tiba? Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah pernah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Melalui tema ibadah hari ini, alam menjadi pertanda. Kita belajar memahami firman Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 13, Tuhan Yesus mengajar kita tentang akhir zaman dan bagaimana kita harus bersikap. Secara khusus dalam bacaan kita, Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Mari kita belajar dari alam. Yang pertama, alam menjadi pertanda. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara-saudara, saya bersyukur 10 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk pergi ke Israel pada masa-masa Advent seperti ini. Israel adalah sebuah negara yang 4 musim. Yang pertama, musim gugur, itu menandai awal tahun. Musim dingin, waktunya berlangsung lama. Musim semi, masa hangat dan menyenangkan, tetapi pendek. Dan yang terakhir, musim panas, masa panen dan masa kering, mencapai 40 derajat Celcius. Tidak seperti pohon lainnya yang bertunas di musim semi, pohon ara justru baru memiliki tunas di awal musim panas. Ketika tunas pohon ara mulai muncul, inilah tandanya bahwa musim dingin sudah berlalu dan musim panas sudah tiba. Pada saat yang sama, bermunculan tunas pohon ara yang menjanjikan adanya kesejukan bagi mereka yang membutuhkan tempat perlindungan selama musim panas. Bukan hanya kesejukan, tetapi juga berkat yang diberikan melalui pohon ara yang dihasilkan. Kesejukan pohon ara menjadi simbol dari situasi damai dan buahnya menjadi simbol kesejahteraan yang hadir ketika datangnya hari Tuhan. Maka melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak mengajak kepada umatnya, termasuk kepada kita pada saat ini, untuk kita tidak hanya mengarahkan hati kepada kisah kehancuran, melainkan
mengarahkan hati kepada datangnya tunas pengharapan, yaitu keselamatan Allah yang hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Kedatangan Tuhan dengan situasi damai dan sejahtera diberikan kepada mereka yang tetap bertahan di tengah segala tekanan dan bujukan dunia. Yang kedua, marilah kita belajar dari alam menjadi pertanda. Dalam Yesaya 64 ayat 1-3 digambarkan kedahsyatan murka Allah yang dikiaskan dengan api yang menyambar-nyambar, atau seperti air yang mendidih yang menghancurkan. Tindakan tegas seperti itu pernah dilakukan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain yang menindas Israel. Tidak dapat dibayangkan kalau Tuhan murka kepada umatnya dengan cara seperti itu. Yesaya memohon supaya murka Allah tidak menyala-nyala kepada umatnya. Itulah sebabnya Yesaya menaikkan permohonan agar hari Tuhan segera datang. Yesaya melayani di tengah situasi kondisi bangsa yang mengalami keterpurukan akibat kekalahan di medan perang. Hal ini membuat mereka mengalami kehancuran dalam aspek politik, ekonomi, dan kerohanian. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi penderitaan hidup, lalu mereka beralih meninggalkan Allah. Itulah sebabnya Yesaya memohon kepada Allah agar hari Tuhan itu segera datang, sehingga bangsa itu menjadi sadar akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan berbalik, bertobat, serta meneguhkan orang-orang percaya yang tetap bertahan dalam penderitaan. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi yang kita hadapi, yang sudah berjalan 9 bulan ini, membuat dunia terpuruk. Tercatat bahwa beberapa negara di dunia sudah berada dalam kondisi resesi ekonomi. Dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini tentunya sudah dapat kita lihat atau bahkan kita rasakan oleh sebagian besar kita. Dalam keadaan keterpurukan seperti inilah, pengharapan kita akan hadirnya Sang Penolong yang sejati untuk membebaskan kita dari cengkeraman pandemi ini. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, yang juga menjadi tanda dimulainya tahun baru kalender gerejawi. Ada 2 dimensi yang hadir dalam Minggu Advent, yaitu yang pertama, menghayati makna kehadiran Allah di tengah dunia. Peristiwa inkarnasi, peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan yang kedua, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pada Minggu Advent pertama ini kita diingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan berjaga-jaga, dengan tetap teguh dalam iman di tengah segala keadaan, bahkan di tengah segala tekanan dan rayuan dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dikatakan, supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Tuhan berdoa, Maranatha. Apa artinya Maranatha? Maranatha artinya, ya Tuhan, datanglah segera. Saudara, menarik sekali, Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja, pernah mengatakan begini, sekalipun aku tahu bahwa besok dunia akan berakhir, aku akan tetap menanam pohon apelku. Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kapanpun Tuhan datang, kita harus berjaga-jaga dan terus berkarya untuk kebaikan dunia yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam pengharapan kedatangan Tuhan?
Kita terpanggil untuk tetap menjalankan tanggung jawab kita untuk saling merawat, saling memulihkan, saling mempedulikan, dan bertumbuh bersama di tengah jemaat ini. Sebab kita adalah satu keluarga yang tinggal dalam satu atap rumah, yaitu GKI. Maka setiap kita dinantikan kehadirannya untuk merawat dan membangun rumah ini bersama-sama. Mari kita introspeksi diri kita, menyadari keberadaan kita, dan bertobat di hadapan Tuhan. Untuk kita menyongsong menyambut kedatangan Tuhan. Kalau selama ini kita sadar bahwa kita tidak serius mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, mari kita perbaharui kehidupan kita dan tekad kita untuk terus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Maka marilah saudara-saudara kita tetap berpengharapan di tengah kehidupan ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati. Maranatha. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas lawatan Tuhan di dalam ibadah minggu ini, di setiap keluarga, di lingkup GKI Jati Bening Indah, dan jemaat-jemaat di lingkup Klasis Jakarta 1. Kiranya setiap keluarga tetap merasakan sukacita. Pada minggu Advent pertama ini, kiranya jemaat dapat memiliki pemahaman yang benar sesuai firman Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan tetap berjaga-jaga. Kami berdoa bagi jemaat GKI Jati Bening Indah dalam segala pergumulannya. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk proses pengadaan lahan dan tempat ibadah sementara GKI Jati Bening Indah. Kiranya Tuhan yang menyediakannya. Kami berdoa bagi panitia pembangunan tempat ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses kependetaan atas diri Penatua Andri Budi Nugroho. Kiranya Tuhan yang terus memberkatinya. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan majelis jemaat dan badan-badan pelayanan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemecahan sertifikat sekretariat Jalan Batang, supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Kami mau berdoa Tuhan bagi umat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, kiranya Tuhan yang berkenan menolong dan memberi pemulihan.
Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Bestida Sianipar, kiranya Tuhan yang menjamah dan menguatkan. Kami doakan juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi umat-Mu dan keluarga masing-masing. Terlebih ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya Engkau yang tetap menyertai, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berada di Klasis Jakarta 1, kiranya Tuhan memberkati segala perjuangannya untuk terus bersekutu di dalam Tuhan melalui media online, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan secara khusus bagi jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan damai dan sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan kiranya Engkau yang tolong bangsa dan negara kami. Tuhan, dengarkanlah segala doa dan permohonan kami, dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sebagai gembala yang baik, Engkau selalu memberikan kami berkat dan kebaikan yang tiada henti. Hati kami melimpah dengan sukacita dan rasa syukur jika mengingat perbuatan kasih-Mu. Perkenankanlah kami pada saat ini memberikan persembahan
sebagai ungkapan kasih kami kepadamu, ya Allah. Biarlah hidup kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami, melalui kesediaan kami untuk berbagi kasih dan kepedulian seperti yang Kristus ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nantikanlah kedatangan Kristus. Alam menjadi pertanda, maka berjaga-jagalah dengan penuh pengharapan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.